Adapun pokok pembahasannya ialah definisi biaya dan hubungan farmakoekonomi dalam bidang farmasi. Yang kedua, pengukuran terapi, clinical outcome, humoristic outcome, dan ekonomi outcome. Yang ketiga, ada analisis biaya dan metode yang digunakan. Dan yang keempat, ada definisi kualitas hidup dan cara pengukuran kualitas hidup. Di mana yang pertama ada farmakoekonomi dan biaya. Terbagi menjadi dua, hubungan farmakoekonomi dengan farmasi dan hubungan farmakoekonomi dalam pengembangan obat. Sebelum itu, ada pun definisi dari biaya. Biaya didefinisikan sebagai nilai dari peluang yang hilang sebagai akibat dari penggunaan sumber daya dalam sebuah kegiatan. Nah, hubungan farmakoekonomi dengan farmasi seperti yang telah diketahui bersama bahwa obat dan perbekalan farmasi merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan. Selain itu, telah diketahui pula bahwa biaya obat umumnya mencapai 30-40% dari total biaya pelayanan kesehatan dan cenderung untuk terus meningkat. Bahkan akhir-akhir ini diperkirakan biaya obat hampir mencapai 60% dari total biaya pelayanan kesehatan. Sedangkan peran farmakoekonomi dalam pengembangan obat, di mana perkembangan suatu obat tentunya memerlukan proses yang panjang dan memerlukan dana yang besar. Oleh karena itu, peran farmakoekonomi sangat berperan penting dalam hal ini untuk menghindari kerugian-kerugian dalam pengembangan obat akibat kesalahan dalam pengelolaan obat. Dengan adanya hasil studi farmakoekonomi, tentunya akan bermanfaat untuk berbagai hal, antara lain penelitian dan pengembangan obat, penetapan harga, promosi dan strategi pemasaran. Yang kedua adalah pengukuran terapi, di mana pengukuran terapi merupakan kajian farmakoekonomi senantiasa mempertimbangkan dua sisi, yaitu biaya atau cost dan hasil pengobatan atau outcome, di mana terbagi menjadi tiga, yaitu humoristic outcome. Humoristic outcome merupakan hasil pasien yang dilaporkan seperti kepuasan pasien dan kualitas kesehatan yang berhubungan dengan kehidupan. Dan yang kedua ada ekonomi outcome, di mana merupakan biaya langsung, tidak langsung, dan intangible yang dibandingkan dengan konsekuensi dan intervensi medis. Pengukuran dan analisis iuran ekonomi menggunakan prinsip ekonomi atau farmakoekonomi. Sedangkan clinical outcome merupakan hasil klinis yang ditunjukkan oleh pasien setelah mendapatkan perawatan dan sebagai penentu keberhasilan suatu terapi atau pengobatan. Yang ketiga ada metode analisis biaya, yang dimana langkah-langkah dalam menganalisis biaya itu ada 5, yaitu mengidentifikasi masalah dan menentukan tujuan. Harus menentukan terlebih dahulu terkait masalah yang akan diatasi. Yang kedua, identifikasi alternatif biaya. Pada tahap ini ditentukan alternatif pengobatan apa yang akan digunakan. Untuk menentukan alternatif ini beberapa faktor yang harus diperhatikan, termasuk jenis, dosis, formulasi, dan rute pemberian obat. Yang ketiga ada identifikasi. Besarnya efektivitas pilihan pengobatan. Tim mendapatkan informasi tentang efektivitas dan literatur uji klinik. Yang keempat ada identifikasi biaya. Identifikasi biaya yang dikeluarkan untuk setiap pilihan pengobatan, termasuk biaya langsung dan tidak langsung, serta biaya medis dan non-medis. Yang kelima, melakukan analisis biaya, yaitu jika obat atau lebih luas lagi intervensi kesehatan yang akan dibandingkan memberikan hasil yang sama, serupa atau setara, atau dapat diasumsi setara.
Sedangkan analisis keputusannya yaitu pendekatan yang lebih kompleks yang mempertimbangkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Ini melibatkan pemodelan matematis untuk mempertimbangkan probabilitas dan dampaknya. Yang keempat, ada analisis cost benefit, di mana analisis cost benefit ini adalah analisis yang membandingkan manfaat yang diberikan dari suatu pengobatan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemberian pengobatan. Adapun cara yang dilakukan dalam melakukan cost benefit yaitu mengidentifikasi sifat biaya dan manfaat, mengukur biaya dan manfaat dalam biaya moneter uang. Yang ketiga, ada kalkulasi nilai awal dari biaya dan manfaat. Dan yang keempat, membandingkan nilai awal biaya dan manfaat, menginterpretasikan hasilnya untuk membantu mengambil keputusan. Penerapan cost benefit dalam pelayanan kesehatan itu, contohnya cost benefit dari program penggunaan vaksin dibandingkan dengan program penggunaan obat anti perlipidemia. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menghitung jumlah episode penyakit yang dapat dicegah, kemudian dibandingkan dengan biaya. Kalau program kesehatan dilakukan, makin tinggi ratio benefit cost, maka program makin menguntungkan. Metode ini juga digunakan untuk meneliti penggunaan pengobatan tunggal. Yang kelima, ada kualitas hidup, di mana kualitas hidup merupakan persepsi individu dari posisi individu dalam kehidupan dalam konteks sistem budaya dan nilai di mana individu hidup, dan dalam kaitan tujuan, harapan, standar, dan kekhawatiran. Cara mengukur kualitas hidup itu dalam menggunakan instrumen generik merupakan alat ukur kualitas hidup yang tidak hanya mengukur pada satu fokus permasalahan, tetapi pada populasi umum. Contohnya menggunakan kuesioner SF36 yang terdiri dari 36 pertanyaan yang berfokus pada 8 aspek, yaitu aktivitas fisik yang dibatasi akibat permasalahan kesehatan. Sedangkan menggunakan instrumen spesifik yaitu alat pengukuran kualitas hidup yang ditunjukkan pada klien dengan permasalahan penyakit tertentu. Contohnya kuesioner ICIK SF ditunjukkan khusus pada pasien yang mengalami gangguan inkontinensia urin. Terima kasih.